Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Ferry Prabowo, dengan NIM 2002 010 270. Yang kedua ada Tri Utami dengan NIM 2002 010 273. Yang ketiga ada Salsa Yulia Anggreni dengan NIM 2002 010 308. Dan yang terakhir ada Silma Rizka Korunisa dengan NIM 2102 000 373. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Pengertian keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlihat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Keputusan seseorang pembeli dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen merupakan unsur penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk oleh perusahaan, karena tidak mengetahui apa yang ada di dalam pikiran seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang, dan setelah melakukan proses pembelian tersebut. Menurut Asauri, merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli, atau tidak melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Menurut Stanton, para pemasar berusaha untuk menentukan motif beli pelindung dari konsumen. Motif beli pelindung adalah alasan-alasan seorang konsumen berbelanja di toko atau tertentu. Motif product buying motivation. Berikut beberapa motif pelindung yang penting dikemukakan. Yang pertama ada kenyamanan lokasi, yang kedua kecepatan pelayanan, yang ketiga kemudahan dalam mencari barang, yang keempat kondisi toko yang tidak hiruk-pikuk, yang kelima harga, yang keenam aneka pilihan barang, yang ketujuh pelayanan yang ditawarkan, dan yang terakhir penampilan toko yang menarik. Ada 3 aktivitas yang berlangsung dalam proses keputusan pembelian oleh konsumen. Yang pertama, rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian. Yang kedua, kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian. Dan yang ketiga, komitmen atau loyalitas konsumen yang sudah biasa beli dengan produk pesaing. Adapun dimensi dari keputusan pembelian. Yang pertama ada pilihan produk, yang kedua ada pilihan merek, yang ketiga ada pilihan penyalur, yang keempat waktu pembelian, yang kelima jumlah pembelian, dan yang keenam metode pembayaran. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Utami. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ferry Prabowo. Jenis-jenis tingkah laku keputusan pembelian. Yang pertama, tingkah laku membeli yang kompleks. Jika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan mempunyai perbedaan pandangan di antara merek, konsumen mungkin terlibat jika produknya mahal, beresiko, jarang dibeli, dan mencerminkan citra diri. 2. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Terjadi ketika konsumen terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli, dan beresiko, tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Misalnya, konsumen yang membeli tas mungkin menghadapi keputusan dengan keterlibatan tinggi, karena tas mahal harganya dan mencerminkan citra diri. Yang ketiga, tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan. Terjadi di bawah kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan merek yang dirasakan besar. Misalnya, garam. Konsumen sedikit dilibatkan dalam kategori produk ini, mereka hanya perlu ke toko dan mengambil merek pilihannya. Yang terakhir, tingkah laku yang mencari variasi. Dalam situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen rendah, tetapi perbedaan merek. Misalnya, kalau membeli kue kering, seorang konsumen mungkin mempunyai beberapa keyakinan. Memilih suatu merek kue kering tanpa banyak evaluasi, lalu mengevaluasi merek itu ketika mengkonsumsi. Pandangan dan tingkat pengambilan keputusan konsumen. Pertama,
Pandangan ekonomi. Konsumen sering dianggap sebagai pengambilan keputusan yang rasional. Kedua, pandangan pasif. Konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Yang ketiga, pandangan kognitif. Konsumen berada di antara pandangan ekonomi dan pandangan pasif yang ekstrim, atau yang tidak dapat memperoleh pengetahuan yang mutlak mengenai semua alternatif produk yang tersedia. Namun, secara aktif, mencari informasi dan berusaha mengambil keputusan yang memuaskan. Yang terakhir, pandangan emosional. Mengambil keputusan yang emosional atau impulsif, atau menurut desakan hati. Tingkat pengambilan keputusan konsumen. Pertama, pemecahan masalah yang luas. Konsumen membutuhkan berbagai informasi untuk menetapkan serangkaian kriteria yang berguna, menilai merek-merek tertentu, dan banyak informasi yang sesuai mengenai setiap merek yang akan dipertimbangkan. Selanjutnya, pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen tetap menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan. Yang ketiga, perilaku sebagai respon yang rutin. Konsumen telah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan. Faktor keputusan pembelian. Faktor budaya atau kultural. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Selanjutnya, faktor sosial. Pertama, kelompok acuan, yang memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku paling dasar. Yang kedua, keluarga, dibagi menjadi dua, yaitu keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung yang memberikan orientasi agama, politik, ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Keluarga prokreasi terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, peran dan status. Semakin tinggi peran seseorang di dalam sebuah organisasi, maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut, dan secara langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Faktor psikologis. Yang pertama, motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan yang muncul tekanan biologis pada waktu tertentu, seperti haus, lapar, dan rasa ketidaknyamanan. Yang kedua, persepsi. Seseorang yang termotivasi yang dipengaruhi persepsinya untuk segera melakukan tindakan. Yang ketiga, pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Yang keempat, keyakinan dan sikap, melalui bertindak dan belajar. Tahap-tahap dalam keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah, yaitu proses pembeli dimulai dengan pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, penilaian alternatif. Yang keempat, keputusan membeli. Jika keputusannya menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek penjual, kualitas, dan sebagainya. Yang terakhir, setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau tidak ada kepuasan. Keterkaitan antara citra merek dengan keputusan pembelian konsumen. Citra merek adalah seperangkat ingatan yang ada di benak konsumen mengenai sebuah merek, baik itu positif atau negatif. Ada 3 indikator citra merek. Yang pertama, citra perusahaan adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. Yang kedua, citra konsumen, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan barang atau jasa. Yang terakhir, citra produk adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. Keputusan pembelian offline.
Pemasaran offline adalah situasi ketika seseorang penjual menawarkan atau menjual produk-produknya secara langsung, baik kepada konsumen, perorangan, maupun bisnis. Untuk menarik lebih banyak konsumen, suatu penawaran offline dapat ditambahkan atau diperbesar. Persaingan baru bukanlah apa yang ditawarkan penjual kepada konsumen, tetapi pada apa yang penjual tambahkan pada standar pembelian dari segi kelebihan dan kekurangan penjualan offline. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Salsa Yulia Anggraini. Kelebihan dari pembelian offline adalah 1. Kelima indera dapat mempengaruhi pembelian. 2. Dapat memicu ingatan. 3. Terdapat contoh produk. 4. Mengenal barang baru. 5. Tidak ada keterbatasan produk. 6. Adanya interaksi sosial karena adanya tatap muka antara pembeli dan penjual. Kekurangan sistem dari pembelian offline adalah 1. Memerlukan upaya yang cukup besar dibanding perusahaan offline. 2. Membuang-buang waktu karena harus menunggu dan antri pada saat pembayaran dan merasa kurang aman. 3. Waktu yang tersedia pada jam kerja standar. 4. Pembeli harus datang ke lokasi penjualan untuk mengecek pasar. Penelitian mengenai pembelian offline oleh Halwani menyatakan bahwa masih banyak konsumen memilih melakukan pembelian secara offline karena dapat merasakan langsung barang tersebut dan dapat bertatap muka dengan penjual. Penelitian lain yang dilakukan oleh Galino dan Moreno menyatakan bahwa masih banyak konsumen yang memilih melakukan pembelian secara offline daripada online. Selanjutnya, pembelian yang dilakukan secara offline berdampak pada peningkatan pembelian yang ada di gerai. Konsumen akan merasa lebih mudah dalam mendapatkan barang ketika konsumen dapat memilih barang secara langsung dan dapat berinteraksi terhadap pemilik toko. Selanjutnya, manfaat praktis. 1. Bagi toko offline, belanja offline merupakan suatu cara belanja seperti pada umumnya yang dilakukan banyak orang, yaitu dengan cara membeli langsung produk itu ke penjualnya. 2. Bagi konsumen offline, untuk menginformasikan bahwa faktor sikap, kepercayaan, orientasi belanja, dan persepsi harga terhadap produk offline untuk dipertimbangkan dalam menimbulkan keputusan pembelian secara offline akan merasa lebih puas. Selanjutnya, minat keputusan dalam membeli barang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Apabila minat konsumen memiliki minat beli terhadap suatu barang, maka akan meningkatkan keputusan konsumen dalam memberi barang meningkat. Pada pembelian offline mengharuskan konsumen datang langsung ke penjual. Hal tersebut bagi seorang yang tidak sibuk dan enggan belanja online dan juga terhadap kualitas produk yang dibeli melalui offline secara fisik bisa langsung dilihat dan dipegang tekstur produknya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.